kalau PKI gaya baru makin kuat dan semua yang dilakukan adalah bagian dari upaya dia untuk menghilangkan bahwa G30S PKI adalah kudeta PKI tahun 65. Itu sudah mulai berani muncul dengan Jokowi yang sudah mulai kelihatan dan jelas kedoknya sebagai PKI, keluar Kepres yang bilang PKI cuman keluar itu dulu. Nah ini awalnya gitu. Jadi kalau upaya mereka menghilangkan PKI dalam G30S ya sah, wajar-wajar aja, bukan wajar aja dia akan berusaha. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena kita membiarkan. Bambang Susatyo, saya nggak komentar, terima apa imbalannya apa, gitu kan gampang. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya bilang Jokowi PKI? Kepres jelas. Zaman dia berusaha menghilangkan tanggal 30 September itu menjadi hari bersejarah. Dia angkat nggak ke lubang buaya? Dulu terpaksa datang sekali-sekali karena orang ribut. Sekarang berbunyi nggak? Enggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan pemirsa dan siapapun yang biasa memonitor atau mengikuti UI Watch, kami dan Bang TB saat ini akan bincang-bincang tentang persoalan G30 PKI, Bang. Siap. Nah, di mana besok ini akan kita peringati lagi tentang G30 PKI. Nah, masalahnya yang sedang update di masyarakat itu dan menarik kita diskusikan, Bang, yaitu tentang TAP MPR, Bang. Yaitu TAP MPR nomor 33 tahun 67 tentang PKI, pencabutan kekuasaan yang pada waktu era Soekarno itu dinyatakan dicabut, Bang, oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Dan itu sudah berlaku, sehingga sekarang persoalan PKI ini menjadi kesannya dihapuskan atau ditiadakan atau dihilangkan dari sejarah kita gitu loh, Bang. Itu yang ingin kita bincangkan dengan Bang TB, para saudara ini. Jadi menurut Abang gimana tuh, Bang? Jelas TAP MPR kok bisa dicabut begitu saja gitu? Saya bacanya begini ya. Buat saya tidak heran kalau PKI gaya baru makin kuat dan semua yang dilakukan adalah bagian dari upaya dia untuk menghilangkan bahwa G30S PKI adalah kudeta PKI tahun 65. Itu sudah mulai berani muncul dengan Jokowi yang sudah mulai kelihatan dan jelas kedoknya sebagai PKI, keluar Kepres yang bilang PKI cuman keluar itu dulu. Nah ini awalnya gitu. Jadi kalau upaya mereka menghilangkan PKI dalam G30S ya sah, wajar-wajar aja, bukan wajar aja dia akan berusaha. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena kita membiarkan. Bambang Susatyo, saya nggak komentar, terima apa imbalannya apa, gitu kan gampang. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya bilang Jokowi PKI? Kepres jelas. Zaman dia berusaha menghilangkan tanggal 30 September itu menjadi hari bersejarah. Dia angkat nggak ke lubang buaya? Dulu terpaksa datang sekali-sekali karena orang ribut. Sekarang berbunyi enggak kan? Memang mau dihilangkan dari sejarah. Kenapa ya? Karena dia PKI gaya baru. Kenapa sih bilang gaya baru? Kalau dia PKI zaman 65 dia bilang gua PKI karena belum dilarang kan? Karena PKI sudah dilarang ya muncul nama PKI gaya baru di bawah permukaan. Nggak kelihatan, nggak perlu muncul. Dan sekarang letukan Kepres, cabut PKI, korban nggak salah, anak disantunin, lubang buaya dilupain. Ini kan, Bang, serius menciderai terutama militer atau sekarang TNI, Bang, ya, dan masyarakat Islam, ya, ulama-ulama Islam yang jelas-jelas menjadi korban. Itu bukti faktual begitu, Bang, secara sejarah mereka jadi korban. Lah iya, ya korban kan korban, sejarah kalau sejarah yang dirubah, anak generasi sekarang dibelokkan, dirobahin dan dihilangin dari sejarah karena dipasang Nadiem Makarim supaya buku sejarah tidak mencantumkan G30S
Iya. 65 itu PKI, itu Nadiem dipasang di sana, Iya, cek. betul. Itu gampang lah. Itu karena Iya. Menteri Sejarah. Mendikbud Bang ya, Iya. tidak mengeluarkan lagi, tidak memberi pelajaran lagi tentang sejarah PKI itu kepada Persis. anak-anak kita. Iya, supaya dari dilupain. tingkat SMP, SMA tuh gak ada Supaya lagi. dilupain, makanya dipasang si Nadiem. Oh. Jadi kalau Nadiem kan jelas Menteri Agama. Apa kelakuannya? Mecah belah Islam sambil dia korupsi. Iya. Jatah haji lah, beginilah, dirusak citra umat Islam. MUI dibikin tidak berdaya. Kenapa MUI dibikin nggak bunyi? Nggak tahu saya. Kok gaya-gayanya kayak zaman era dulu PKI menghadapi umat Islam Bang? Oh ya memang, itu Oh. diulang lagi. Kok dia berani? Karena sudah kuat. Kenapa sudah merasa bisa? Karena Jokowi. Kenapa Jokowi berani keluarin kepret? Karena sudah merasa kuat. PKI sudah kuat. Ya sebut dengan PKI kayak baru. Makanya ada orang yang bilang, wah zaman ini kita diganggu itu hari alihan mereka. Diangkat demokrasi lah, tempo hari oligarki lah. Ini nggak ada yang ngangkat. Sumber semua masalah adalah PKI gaya baru bermain. Itu sekarang. Iya, ini kesannya kan kayaknya Jokowi ini kebal hukum Bang, ya. Sepertinya seperti itu. Tidak ada berani mengangkat, tidak berani menuntut, tidak berani menghukum beliau. Nah nanti banyak aspirasi suara-suara masyarakat Bang. Tanggal 20 ini beliau lengser, ya. Setelah kelengserannya ini banyak pihak yang ingin menggugat beliau Bang. Yes. Ini kesempatan kita nih Bang. Harus, Gua bukan mengatakan bahwa menggugat, Jokowi itu digeruduk. Jangan menggugat. Yang diarahin mereka apa? Konstitusional arah. Itu mereka yang main itu. Demokrasi dibikin ribut. Ada nggak yang ngarahin? PKI gaya baru. Kita demo-demo pun ada yang nggak ngomong PKI gaya baru. Tolong cek teman-teman. Saya ingatkan. Semua sumber kita pun nggak ngangkat. Tidak semuanya memahami. Iya. Purnawirawan TNI sepakat sama saya nangkep itu. Jadi TNI tidak ada istilahnya mantan presiden atau presiden itu kebal hukum Bang ya. Ya. Iya. Artinya alasannya kan mereka selama ini nggak ada tuh presiden-presiden yang dari mulai El Soekarno, dari El Soeharto dihukum gitu Bang. Nah Jokowi ingin seperti itu Bang kayaknya Bang. Ya Dia ingin sih ingin boleh. kebal Bukan hukum Bang. ingin, Padahal dia- Undang-Undang Dasar 45 kita tetap menyatakan bahwa equality before the law Bang. Semua orang sama bersamaan kedudukan dalam hukum termasuk si Jokowi. Kalau saya mikirnya berhentilah berpikir buku, berhentilah berpikir undang-undang, konstitusi, berhentilah berpikir. Kenapa? Kalau main begitu nggak kelar lah. Itu yang guyonan saya berpikir anak sekolah. Apa yang lakukan? Geruduk people power, selesai. Cuman people power yang merupakan jawaban. Iya. Harus begini, Iya. konstitusi, KMK. Iya. Ini kendalian mereka. Jadi berhentilah berpikir undang-undang apapun urusannya. Kalau sudah PKI, kenapa diam aja waktu Jokowi ngeluarin Kepres 28 itu? Kok diam aja? Itu kan bertentangan undang-undang, bertentangan TAP MPR. Kok diam aja? Ngomonglah undang-undang sekarang. Jadi janganlah sok ngomong aturan ini. Jadi guyon saya apa? Berhentilah berpikir anak sekolah. Jokowi itu PKI gaya baru. Kepres itu buktinya. Yang nggak bisa dielak lagi. Dia bela-belain segala macam itu. Kalau bukan PKI gaya baru apa? Orang tuanya siapa? Kan disembunyiin. Ijazahnya nggak jelas. Terus mainnya sama siapa? Kenapa dikeluarkan? PKI gaya baru berkembang kan sejak Jokowi 2 periode ini. Iya tuh. Dan dia menang pun dengan cara nggak benar. Rekap dimainkan. Ini nggak ribut, kita diam aja. Udah tahu rekap itu kacau, diatur sistemnya. Iya, dan kita juga Diam aja, salah kan? seorang Iyalah. kita adalah sebagian masyarakat yang menggugat ya, tentang ijazah palsu Jokowi Bang ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari situ kan kita bisa urut Bang, turunan Jokowi itu siapa, bapaknya, neneknya begitu, kakeknya begitu Bang. Itu indikasi bahwa dia itu turunan komunis, itu jelas tuh Bang. Makanya, cuman kita nggak punya, umat ini belum punya yang namanya national leader. Oh, ARS di kerangkeng. Ya. Kalau dia bilang bergerak, Jokowi itu rubuh sebentar. Ya. Gerakin aja ARS. Seminggu rubuh nih rejim nih PKI ini. Betul, Coba Bang. yang tadi, yang 22 September PKI masuk digorok dia. ARS terus saya baca di medsos, ARS siap-siap. Berani nggak muncul? Nggak muncul. nggak muncul. Ngomong-ngomong doang. Gertak aja Bang. Gertak, tapi memang kalau dilihat kita diam aja bergerak. Ya. Jadi saya mengatakan, karena kalau PKI gaya baru bisa muncul karena umat Islam, kita mendiamkan, membiarkan dia muncul. Kita sibuk dengan konstitusi, aturan, ini. Berhentilah berpikir anak sekolah. Langsung apa dilakukan? People power geruduk, selesai. PKI kok dia ngomong? Jokowi berbohong didiemin. DPR-nya. Tapi MPR tentang PKI itu dicabut Bang. Makanya udah. Anggota lah. MPR diem aja Bang. Nah itulah makanya saya bilang ngomong. Anggota Gitu, MPR yang 400 orang itu. kan udah dikudeta.
Udah itu namanya kudeta konstitusional. Kudeta konstitusional. 2015 teman saya sudah paparan. Iya. Kudeta konstitusional salah satu strategi kejadian yang dulu itu apa? Konstitusional, lembaga-lembaga instansi hukum dalam termasuk MPR dicabut. Bambang Susatyo, halo Bro Bambang, Anda dapat berapa? Ya. Nggak usah ngeles-ngeles lah. Kalau nggak dapat imbalan, Berhadapan dengan IKB. udah lah, tempo hari kita ketemu, Anda ngeluh ini. Ya. Taunya Anda jadi bagian karena mau selesai jabatan, belum cukup materi Anda. Bro Bambang, Uiwot nungguin Anda nih, tanggung jawab Anda Iya. kemana itu? Kita dari Udah Uiwatch ngomong. mengundang Anda untuk diskusi publik, diskusi ruang terbuka tentang komunis di Indonesia ini. Bang TB dan saya siap menghadapi. Gitu. Nggak akan berani lah, percuma lah, nyali kecil gitu. Dia kan ngomong karena ada imbalan. Udahlah PKI baru silakan muncul, silakan Anda bermain di perempuan. Selama Uiwatch masih ada, kami akan bergerak terus. Jaket kuning tidak akan diam. Jangan Allahu bikin Akbar. lagi. Allah Akbar, kita akan lakukan. Ingat, Veritas Probitas Justicia. Jaket kuning adalah salah satu lawan utama dari PKI 65 dan sekarang PKI baru. Kita lawan terus. Ya. Kampus lain di Berangus, UI pun di Berangus, tapi alumni UI jaket kuning lewat UI World kita tetap berbunyi. Rekan-rekan di kampus tunggu waktu aja. Ya kita geruduk kalau perlu nih. Siap. Terima kasih itu yang sampaikan. Hati-hati G30S diganti baju dengan G22S sama. Reinkarnasi, ganti baju baru. Ya. Tujuannya sama, bikin gerakan. Kemarin nggak berani aja, kalau berani kita geruduk habis. Nah jadi saya cuma ingatkan publik, kalau ada suara orang siapapun yang kita harus konstitusional, itu arahan PKI kayak baru. People power yang mereka nggak bisa berkutik. Umat Islam jangan mau dinabobokin, jangan mau diarahkan sibuk urusan pahala, sibuk masuk surga, sibuk jadi orang baik. Jadilah orang yang bukan hanya hablum minallah, jadi satu kan hablum minanas, amar ma'ruf nahi mungkar apa PKI kayak baru. Korupsi dirusak, dibikin supaya negara ini amburadul, dipecah belah segala macam. Pindah IKN, ngeles ini segala macam. Sasarannya dua, memperlemah, manjurkan umat Islam, satu lagi TNI. Habaib lah diangkat lah, ini dibikin problema, apa urusannya? Ya. Itu strategi PKI baru, jangan ditanggapi. Itu komentar saya. Ya, demikianlah pemirsa bincang-bincang saya dengan Bang TB dari Uiwatch, bincang singkat tentang PKI itu sebetulnya tidak hanya di tahun 65 saja mereka berontak, tapi sampai detik ini merupakan bahaya yang bukan laten lagi, Bang. Bukan laten lagi. Mereka akan terus selalu berusaha merongrong kedaulatan negara kita untuk negara kita ini dikuasai oleh komunis. Jadi artinya kita seluruh warga masyarakat, seluruh lapisan masyarakat harus siap dan waspada terhadap bahaya komunis ini. Demikian. Nah ini satu lagi ingatin. Ya. Kita pernah mau ke Lubang Buaya tahun lalu. Nggak boleh masuk kan karena kita jaket kuning. Betul, ada betul. apa? Karena kita pakai rompi dan jaket kuning tidak boleh masuk, alasnya ditutup, sedang renovasi karena kita akan beramai dari Wimo ke sana. Kenapa? Lubang Buaya cuma dibikin sekedar tempat yang nggak ada urusan lagi. Ada acara. Jokowi cuma sekali ke sana kalau nggak salah. Datang ke Lubang Buaya itu. Ya. Cuma sekali. Terus ngapain? Supaya orang lupa. Kenapa? Karena dia PKI. Nggak mungkin lah PKI kayak baru. Saya nuduh aja, saya bilang Presiden Jokowi adalah PKI kayak baru. Ya, itulah contoh konkret fakta yang diungkapkan oleh Bang TB bahwa untuk urusan Lubang Buaya saja alumni UI sempat ditolak ya Bang ya. Tolak, ditutup. Ini merupakan nggak boleh masuk. Contoh konkret bahwa ada upaya-upaya memang berusaha PKI ini untuk hidup kembali dan tumbuh di negara kita ini Bang. Ya supaya lupa. Supaya lupa. Dan kita siap menjadi tameng Bang ya. Iya, tameng kita akan bikin rakyat ingat terus. Bangsa ini tidak lupa. G30S PKI 65. Bangsa ini jangan lupa. Ya, karena 48 sudah cukup sekali, 65 sekali, jangan bikin 3 kali lagi. Betul. Terima kasih, itu aja yang saya ingatkan. Jadi demikian, kita jumpa lagi pada lain kesempatan dari kami Uiwatch, alumni Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia.